Saat ini kita akan secara khusus membahas syarat-syarat PPDB SMA Negeri 2023 di Provinsi Jawa Tengah. Oke, langsung aja. Untuk jalur sonasi, ya, untuk jalur sonasi yang harus diperhatikan adalah buku rapot SMP atau sederajat, surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5 SMP sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Oke. Ijazah SMP sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP ijazah program paket B ijazah satuan pendidikan luar negeri yang nilai dihargai sama setingkat dengan SMP. Jadi ini yang ijazahnya belum selesai atau belum dibagikan, maka bisa memakai surat keterangan. Ya, surat keterangan lulus. Oke. Akte kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada tahun ajaran 2023-2024 dan belum menikah. Oke, kalau ini mudah dipahami. Kartu keluarga yang diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Oke ya. Ini nanti biasanya sudah di aplikasi sudah menyatakan kalau sudah lewat umur sudah ada satu pernyataan. Oke ya. Bagi calon peserta didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang dikelola oleh Kementerian Agama. Oke, piagam prestasi penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang, tidak berjenjang khusus bagi yang memiliki jalur ini. Kalau memiliki piagam atau sertifikat, silakan dibawa. Oke, sekarang untuk jalur afirmasi. Ya, sebenarnya hampir sama. Jadi syarat-syarat utamanya sama, yaitu ada rapot, surat keterangan nilai rapot, ijazah SMP sederajat, usia, batas usia maksimal, kartu keluarga, dan EMIS, data EMIS. Oke ya, ini masih sama syarat-syaratnya. Sekarang untuk selanjutnya adalah jalur afirmasi selanjutnya. Jadi kalau yang pertama tadi, yang ini tuh masih sama dengan yang sonasi. Sekarang ada syarat yang beda dengan syarat sonasi untuk jalur afirmasi. Oke. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran. PPDB khusus bagi yang memiliki. Jadi ini hanya khusus yang memiliki. Kalau nggak memiliki tidak perlu dibawa karena memang nggak memiliki. Oke, bukti prestasi sebagaimana dimaksud harus didukung dengan surat keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP Derajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi calon peserta didik yang bersangkutan, contoh form surat keterangan. Oke ya, jadi ini nanti yang memiliki ini harus ada surat keterangan dari satuan pendidikan, dari sekolah asal tentang piagam yang sudah diperolehnya. Oke, sekarang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang dikelola ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Oke ya, ini yang paling penting. Walaupun memiliki kartu KIP atau kartu keluarga ya, kartu keluarga sejahtera atau kartu keluarga harapan, tapi kalau tidak terdaftar di dinas sosial maka tidak berlaku. Ini nanti sepertinya juga sudah masuk di sistem. Oke, calon peserta didik yatim dan atau piatu, yaitu calon peserta didik yang sudah tidak memiliki ayah atau ibu akibat ayah atau ibu calon peserta didik bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Jadi ini khusus yang yatim atau piatu yang terdampar atau terpapar COVID-19. Oke ya, berarti yang lain tidak bisa. Yang berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini juga terdaftar di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Oke, calon peserta didik yang berasal dari panti asuhan berdasarkan data yang ditetapkan kelola Dinas Sosial. Ya, ini jadi surat keterangan lurah, camat itu tidak berlaku. Oke, calon peserta didik ATS, ya, anak
tidak sekolah yang terdaftar dalam sistem informasi kesejahteraan sosial. Jadi ini juga sudah terdaftar di sistem informasi kesejahteraan sosial. Dinas Provinsi Jateng, SIKS, dan atas ATS selain yang terdaftar dalam SKI, SIKS-DC dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa. Jadi ini dan ATS selain yang terdaftar. Jadi yang tidak terdaftar di SIKSDJ maka ada surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala dinas, oleh kepala desa, lurah, dan diketahui disahkan oleh camat setempat. Ya. Bersangkutan berdomisili dilampiri ijazah jenjang SMP sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun ajaran 2022-2023. Ya, ini aturan yang baru untuk tahun ini. Tahun sebelumnya belum ada. Oke ya. Selanjutnya adalah untuk perpindahan orang tua. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perpindahan orang tua. Buku rapot masih sama, surat keterangan nilai rapot sama, ijazah sama, akta kelahiran sama. Terus ini, calon peserta didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala sekolah yang bersangkutan dilampiri surat keputusan penugasan dari pejabat yang berwenang dan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar kabupaten atau kota. Jadi ini hanya untuk perpindahan antar kabupaten, antar kota, tidak antar provinsi, tidak sama dalam satu kabupaten atau kota. Oke? Kartu keluarga di luar wilayah kabupaten kota tempat satuan pendidikan yang dipilih. Oke ya, ini harus diperhatikan. Jadi kakaknya kemungkinan kan belum jadi, maka kakaknya adalah kakak di luar wilayah kabupaten satuan pendidikan yang dipilih. Oke ya, jadi misalkan ingin daftar di Solo, maka kakaknya mestinya di luar Solo karena dia adalah berpindah orang tua. Ya, mungkin untuk kakaknya belum jadi karena kakaknya itu juga harus sudah 1 tahun. Oke ya. Surat keterangan alamat kantor tempat penugasan orang tua diterbitkan oleh kepala kantor orang tua calon peserta didik yang bersangkutan. Nah, ini juga harus ada keterangan dari kantor perpindahan orang tua ini. Oke. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan. Yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun. Ya, jadi selama semester 1, 2, 3, dan 4, 5. Oke. Dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB khusus bagi yang memiliki. Jadi ini khusus yang memiliki saja. Oke. Sekarang untuk jalur prestasi. Oke ya, jalur prestasi yang A masih sama. Buku rapot, surat keterangan, ijazah, piagam prestasi. Nah, piagam prestasi ini yang diperoleh ketika dia duduk di semester 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu. Jadi paling singkat 6 bulan, paling lama 3 tahun. Oke. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 masih sama. Kartu keluarga yang masih berlaku. Ya, ini harus lebih dari 1 tahun. Bagi calon peserta didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada EMIS yang dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, sekarang perhatikan verifikasi berkasnya. Oke, buku rapot masih mudah dipahami. Surat keterangan nilai rapot, ijazah, ya, atau surat keterangan yang sama dengan ijazah karena biasanya ijazahnya belum selesai. Akte kelahiran ya dengan paling tinggi 21 ini adalah berkas-berkas untuk menyatakan kebenaran dokumen ya. Kartu keluarga ya paling singkat 1 tahun. Ya, ini juga harus apa itu namanya? Tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan. Oke, bagi calon peserta didik dari pondok pesantren harus terdaftar pada EMIS yang dikelola oleh Kementerian Agama. Oke, dan juga terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Oke, jadi sebenarnya nanti sepertinya ini sudah masuk dalam sistem. Kalau tidak masuk berarti memang tidak bisa. Jadi membawa kartu apapun kalau tidak masuk di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, maka juga tidak bisa. Oke. Terus juga calon peserta didik yatim dan atau piatu yaitu calon peserta didik yang sudah tidak memiliki ayah atau ibu akibat terkena COVID-19 itu juga pada daftar
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Jadi harus terdaftar, tidak bisa memakai surat keterangan dari kelurahan atau camat. Juga calon pendidik yang berasal dari panti asuhan berdasarkan data yang ditetapkan dikelola Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Oke, itu adalah syarat-syarat untuk masuk di SMA Negeri Wilayah Jawa Tengah. Semoga bermanfaat dan nantikan informasi berikutnya tentang PPDB 2023 Provinsi Jawa Tengah. Tetap semangat, optimis untuk memperoleh sekolah yang diharapkan. Terima kasih.